Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawamihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang zakatun nabat. Sekarang kita akan mulai bab baru, yaitu zakatun nagat. Zakatun nagat. Mana nagat di sini biasanya di dalam kitab-kitab fikih, nagat ini dimaknakan dua hal. Ya, kalau tak emas ya perak. Itu namanya nagat. Zaman dahulu sebelum adanya uang-uang kertas seperti sekarang ini, uang itu hanya dua. Namanya dinar dan dirham. Dinar itu adalah koin emas, dirham adalah koin perak. Dan koin emas ini mempunyai berat yang sepadan semuanya. Koin emas ini 4,25 gram. Dirham ini 2,925 gram, yakni 3 gram kurang sedikit sangat. 3 gram kurang sedikit sangat. Itu semua sudah macam apa ya? Sudah ada unify antara koin emas dan koin emas yang lain. Kemudian lama-kelamaan yang namanya koin emas ini mempunyai apa ya, kalau saya tengok-tengok ya, harganya ini dia itu mahal. Akhirnya orang nak beli sesuatu yang murah, nak beli gula-gula, nak beli hal-hal yang murah ya, nak beli es krim. Tak mungkin lah pakai koin emas, tak mungkin. Nanti kalau pakai uang koin emas, nak minta bagi macam mana? Tak mungkin juga pakai koin perak, karena masih terlampau besar. Akhirnya uang itu, dinar dan dirham itu dipotong. Boleh ambilkan saya, Pak? Papan tulis itu. Oke. Ada apa namanya situ? Marker ya. Ada apa? Dulu kan ada koin emas. Koin emas dinar ini beratnya itu 4,25. Dirham 2,925. Ini adalah berat yang sudah unify di antara semua koin. Mungkin koinnya macam-macam, karena mungkin setiap raja nak mukanya ada di dalam koin kan. Nak mukanya ada di dalam koin. Tak tahu, Malaysia kan pasti ada namanya uang, pasti kan berganti-ganti kan. Setiap berapa tahun sekali uang itu berganti. Ini Indonesia mungkin 2 tahun lalu baru berganti uangnya. Subhanallah, uang terus berganti-ganti. Oke. Sekarang ini adalah koin. Ini adalah koin. Ini koin emas, ini koin perak. Ketika nak beli sesuatu yang kecil, tak mungkinlah orang nak gunakan koin emas atau koin perak. Akhirnya koin itu, yang namanya koin, dipotong-potong. Ada yang dipotong 2. Jelas kan? Ini kan emas dan perak. Anda tak potong macam apapun tetap emas dan perak. Berbeda dengan ringgit. 50 ringgit Anda potong jadi 2, bukan 2525, zero. Tak ada orang nak terima. 100 ringgit Anda potong jadi 2, bukan 50-50. Ada macam itu. Saya nak tukar 50 pada potong saja setengah-setengah. Kenapa? Karena uang ini, apa ya dibilang ya, harga uang ini bukan di dalam kertas itu, tapi di sesuatu yang lain, di dalam negara Malaysia dan perekonomiannya. Jika negara Malaysia dan perekonomiannya itu jatuh, wa na'udzubillah, ringgit ini tak akan ada harganya. Sama dengan rupiah, sama dengan dolar. Berbeza dengan
emas dan perak ini, khilafah Islamiyah jatuh, tetap ini emas dan perak, dia tidak akan berubah harganya. Akhirnya untuk membeli sesuatu yang murah, mereka memotongnya. Kita potong nanti menjadi setengah. Masih terlalu besar harganya. Dipotong menjadi 4. Masih besar. Dipotong menjadi 8. Ya dipotong-potong. Lama-kelamaan potongan-potongan itu terlampau banyak, macam kecil-kecil. Akhirnya dibuatlah satu satuan uang lagi namanya fulus atau fals. Sampai sekarang di Saudi itu ada namanya fals. Di Jordan pun ada kan namanya fals. Apa ini fals ini? Fals ini adalah koin yang dibuat daripada nuhas. Nuhas ini adalah kuningan. Yang apa? Yang tembaga. Dibuat daripada tembaga. Jelas tembaga ini harganya tak semahal emas dan perak. Apa guna tembaga ini? Guna tembaga ini adalah digunakan untuk membeli benda-benda yang murah. Nak beli gula-gula, nak beli ini. Tembaga ini walaupun banyak, dia tidak akan bisa untuk digunakan membeli sesuatu yang mahal. Nak beli kereta, tak boleh gunakan falas. Nak beli rumah, tak boleh gunakan falas. Kena gunakan dinar atau dirham. Maknanya ini bukan apa ya? Fals ini bukan uang hakiki dia. Karena itu para ulama, terutama Syafi'iyah, di dalam fals tak ada riba, tak ada riba. Ya ini yang namanya fals ini, ya ini fulus. Sekarang kata-kata fulus diitlaqkan dengan uang kertas. Dibilang hal indaka fulus, maknanya engkau punya uang kan? Di dalam fikih zaman dahulu, fulus ini bukan uang, tapi uang yang khusus. Ya ini uang yang dibuat daripada tembaga. Sekarang dibilang fulus itu segala macam uang, segala macam uang. Kalau Anda paham ini, akan ada banyak sekali masalah di dalam muamalat muasirah, muamalat kontemporer kan terpecahkan. Karena banyak orang tak paham apa itu makna apa? Fulus, makna dirham dan makna dinar. Ini adalah 3 satuan mata uang yang berbeza-beza. Di dalam Tuhfah contohnya dikatakan bahwasanya la riba fil fulus wa in rajat rawajat. Tidak ada riba di dalam fulus walaupun pemakaiannya macam dinar ataupun dirham, karena hakikatnya dia bukan uang. Apa yang dibilang ya? Ketika khilafah Islamiyah itu runtuh, fulus ini tak ada harganya sudah. Kenapa? Karena harganya bukan di dalam koinnya, tapi di dalam negara kerajaan yang meletakkannya. Berbeda dengan dinar dan dirham. Ini hakiki di sini. Nak berapa kerajaan pun runtuh, emas tetaplah emas, perak tetaplah perak. Karena itu Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan fulus ini hukumnya macam barang, bukan macam uang. Cuma karena ada keperluan di dalam memberi barang-barang yang murah, maka dibuatlah satu satuan uang namanya fulus. Dan di dalam kitab fikih, 2 ini mempunyai nama lain an-naqdan. Apa? An-naqdan. 2 naqd. Ketika kita mengatakan bab zakatin naqd, maknanya bab zakat emas ataupun perak, bab zakat dinar ataupun dirham. Wadah. Karena kenapa dikatakan naqd? Karena nanti nisabnya itu akan menggunakan dinar dan dirham. Nisabnya emas itu 20 dinar. Maknanya kalau Anda mempunyai 20 dinar ada di rumah tak Anda gunakan, Anda wajib zakat. Kalau Anda mempunyai 200 dirham di rumah tak Anda gunakan, Anda wajib zakat. Berapa itu 200 dirham sekarang? Mudah, tinggal 2,925 dikali 200. Berapa? 20 dinar tinggal dikali. 1 dinarnya 4,25. 20 dikali 4,25 berapa? Anda tinggal kalkulator, Anda hitung, selesai masalah ini. Ini adalah sedikit prolog tentang masalah itu zakatin naqd. Sekarang kalau di masalah muamalah kontemporer,
sudah bukan nakad lagi, karena orang tidak berurusan dengan nakad, tapi berurusan dengan apa? Fulus. Dengan makna fulus apa? Uang kertas. Apakah uang kertas itu hukumnya seperti dinar dan dirham? Wallahu alam. Yang saya tahu bahwasanya Buhus Mu'asirah, di antaranya anak daripada Syekh Buti, Taufik Ramadan Al-Buti, mengatakan bahwasanya hukum fulus ini hukumnya macam dinar dan dirham. Kenapa? Karena ausofnya sama, fungsinya sama. Itu namanya qiyasus syabah. Maknanya ada beberapa fungsi yang sama, dan fungsi ini fungsi yang vital, yang ada di dalam dinar dan dirham, dan juga ada di dalam uang kertas. Apa itu? Dua-duanya diperbolehkan untuk membeli dengannya itu benda-benda yang mahal. Anda nak beli kereta dengan uang ringgit kan? Ada sekarang orang nak beli, mungkin saya tak tahu, ada tak? Tiba-tiba Anda ke showroom kereta, Anda bayar dengan emas, ada yang terima? Saya tak kira ada kan? Orang akan meragu, ini jangan-jangan pencuri ini katanya, baru mencuri nak beli kereta saya. Karena itu sekarang uang awlok nakdiyah ini atau uang kertas ini fungsinya dan gunanya sama dengan dinar dan dirham. Selama fungsi itu sama, walaupun bentuknya itu berbeza, hukumnya itu boleh berpindah. Cara kias seperti ini namanya qiyasus syabah. Cara kias seperti ini namanya qiyasus. Oke. Silakan Ustaz Naim. Babu zakatin nakad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Babu zakatin naqdi wa zakatuhu rub'ul ushri. Wa zakatuhu rub'ul ushur. Dan zakatun nakad, zakat emas dan perak itu walaupun di dalam emas ataupun perak dua-duanya sama, yang kena dikeluarkan 2,5, yakni menurut Taufik Ramadan Al-Buti wa katsirun minal mu'asirin, selama uang-uang kertas itu hukumnya sama seperti emas dan perak, maka uang Anda yang ada di dalam akun kena zakat semuanya. Walaupun sedikit. Karena apa ya? Ada namanya khiltoh. Karena uang Anda tidak dihitung Anda sendiri, tapi digabung dengan orang-orang lain. Uang Anda mungkin cuma 5.000 ringgit, belum sampai nisab, tapi di dalam bank itu bukan hanya uang Anda, uang banyak orang, dan diletak di dalam satu tempat. Itu menjadikan wajib zakat. Dulu masalah ini di dalam sofa itu ada tempat penitipan uang. Tempat ada tempat penitipan uang, jadi orang kalau titip uang, titip di sana, nanti sedikit ambil sedikit biar tak boros. Beberapa orang mengatakan bahwasanya ini kena wajib zakat. Kenapa? Karena khiltoh. Ada yang namanya khiltoh. Karena itu lebih aman. Kalau kalian punya uang di akun bank, apapun banknya itu, ada bank yang haram, bank yang tak haram. Anda tahu maksud saya apa? Bank yang islami dan tak yang islami. Kalau Anda punya uang di akun bank, lebih baik walaupun sedikit dizakati. Setiap tahun berapa? 2,5%. Tak banyak. Itu tak banyak. Wa zakatuhu berapa? Rubu usyur. 2,5%. Usyur itu 1/10, rubuhnya 1/4 daripada 1/10. Walau min ma'din, walaupun min ma'din, walaupun emas yang Anda dapatkan itu daripada tambang langsung. Bila-bila ada orang itu beli emas, banyak kan di kontak itu gede-gede jual emas. Bila-bila Anda ini menggali emas, Anda memang kerja Anda menggali emas. Kalau di Papua itu namanya Freeport. Company memang kerjanya apa? Menggali emas. Baik, Pak. Wa nisabudz dzahab. Wa nisabudz dzahab Hanya emas, Sofia, hanya emas dan perak. Lainnya tak wajib. Habib, saya punya kristal, tak wajib zakat. Habib, saya punya mutiara, tak wajib zakat. Habib, saya punya permata, tak wajib zakat. Ada orang tanya kepada saya namanya platina. Pernah dengar platina? Yang zakatnya emas putih. Wajib zakat atau tak? Wallahu alam, itu kena orang yang paham emas.
Apakah itu jinsun mustakil daripada emas, ataukah itu nau'un daripada emas? Saya tak tahu. Karena saya bukan bukan orang yang berkecimpung di dalam orang yang berkecimpung dalam jual-jual emas. Akan tetapi orang kena tanya itu. Mungkin kalau ada orang punya kawan jual emas, Tuan, kena tanya, platina itu dia itu jenis yang lain, macam perak. Perak itu bukan emas. Karena boleh jadi platina itu dinamakan emas putih bukan karena dia itu emas, tapi karena sesuatu yang lain. Seperti, saya beri contoh lain ya, minyak apa namanya, minyak kereta itu yang apa, bensin itu dinamakan emas hitam. Dinamakan emas hitam itu benar, dinamakan emas hitam. Apa? Dipanggil emas hitam. Tapi apakah itu adalah macam daripada emas? Ya, ini saya tak kira ada orang cakap itu adalah emas. Akan tetapi dipanggil emas hitam. Apakah platina itu dari seperti macam hanya panggilan saja atau tidak? Karena Anda kan ditanya itu. Emas hitam, oke, dan emas putih. Walau min ma'dinin wa nisabud dhahabi Wa nisabud dhahabi 20 misqalan khalisatan. Dan nisabnya dahab, maknanya dahab ini kena sampai berapa untuk wajib dizakati? Bila-bila Tuan siapa namanya? Tuan Muhammad Nur ini hanya punya 10 gram, tak wajib zakat, sedikit saja 10 gram itu. Sudah saya katakan daripada awal, yang namanya zakat itu filsafatnya ada dua. Jangan memberatkan yang mengeluarkan zakat, dan juga jangan memberatkan apa? Fakir miskin. Seorang yang mengeluarkan zakat harus dia itu dikatakan kaya untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu membantu fakir miskin. Kalau Anda itu miskin, Anda tak payah untuk membantu. Anda ini apa? Dibantu, bukan Anda membantu. Karena itu untuk mengeluarkan zakat harus sampai kadar derajat itu Anda itu kaya. Bagaimana kaya? Anda mempunyai 20 dinar emas yang tidak terpakai selama setahun. Maknanya uang ini uang yang tak dibutuhkan, yang tak diperlukan. Saya tak tahu sekarang berapa emas. Terakhir saya tengok emas itu sekitar 750.000 rupiah. Sekitar kalau dengan ringgit ini sekitar 250 ringgit per gram. Bayangkan 250 ringgit dikali 85 berapa? Banyak kan? Berapa Ustaz Naim? 250 dikali 85. 21.000 lebih tak terpakai di akun sama sekali. Anda kaya itu. Anda kaya 21.000 tak terpakai sebenarnya. Ya, ini uang itu sudah tidak terpakai sama sekali. Anda menggunakan uang lain untuk keperluan Anda sehari-hari. Oleh syariat, orang semacam ini dianggap apa? Kaya. Dari 21.000 itu, Anda hanya mengeluarkan 2,5% saja. Ya, ini kira-kira sangat sedikit sekali lah. Allah tak minta 10%. Allah hanya minta berapa? 2,5% saja. Dan harus kholisah. Kholisah ini maknanya emas itu ada yang 24 karat, ada yang 21 karat. Rata-rata itu 21. Kata orang yang jual emas, tak ada emas 24 karat itu. Kalau emas itu murni 24 karat, dia macam coklat. Mudah untuk dia apa? Dia macam lembih. Itu rata-rata emas itu berapa? 21. Cakapnya karat sini ya? Hah?
Apa? Anda tak tahu Mas, istri kalau punya istri mesti tahu itu. Ya, mesti tahu. Apa namanya Ustaz Azmi? Ada 24. Ada macam-macam ukuran emas. Hah? Karat kan? 20. Di sini kholisoh ini 24 karat. Bila-bila kalau ada beli ada yang 18 karat, itu ada. Dulu saya sempat nak belikan istri itu ada yang 18 karat, ada yang 16 karat. Semakin rendah karatnya itu semakin murah. Semakin rendah karatnya semakin murah. Kenapa? Karena campuran besinya semakin banyak. Wallah alam, katanya yang bagus tuh Mas Dubai. Mas Dubai ini bagus. Kan tuh banyak orang-orang di Indonesia itu ketika haji dia pasti beli emas karena emasnya Saudi lebih bagus daripada emasnya Indonesia. Lebih, tak tahu ya, katanya sih lebih tua, lebih mengkilap. Saya tak terlalu paham. Saya tengok semuanya mahal, saya tak beli. Saya ketawa Ustaz Naim. Isruna mithqalan khalisah, harus sampai 20 dinar, sekitar 85 gram. Dan harus semuanya itu diukur dengan 24 karat. Harus dengan 24 karat. Wal mithqal arba'atun wa isruna kiratan. Dan satu mithqal itu 24 kirat. Ini hanya berat-berat zaman dahulu. Tapi sudah saya convert semua. Satu dinar itu berapa? Satu dinar sama dengan satu mithqal. Satu mithqal sama dengan 4,25. Ini yakni Syekh Ba'udun mengatakan 4,25 ini tidak berbeza la islamiyatan wala jahiliyah. Maknanya sebelum Islam dan sudah Islam pun dinar ini tetap 4,25. Yang problem ini dirhamnya. Dirham ini sikit-sikit problem kan, tetapi Syekh Ba'udun, guru saya Mufti Tari mengatakan kelihatannya pendapat paling kuat yang saya katakan ini 2,925. Wa nisabul fiddati mi'ata, ayo. Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin islamiyyin. Dan nisabnya fiddah adalah 200 apa? Dirham, 200 dirham Islami. Bukan dirham jahili, karena mungkin dirham jahili ini berbeza. Karena itu kan di dalam dinar dibilang isruna mithqal. Tak ada jahili atau Islami. Kenapa? Karena dinar ini jahili atau Islami beratnya sama. Di dalam dirham jahili dan Islami berbeza. Karena itu ada koin apa? Islami. Wa dirham sab'ata asyara qiratan illa khumusa qirat. Jadi semua ini saya tak tahu kirat ini macam satuan berat yang terkenal pada saat itu di zaman mereka, tapi sudah dikonvert sekarang dengan apa? Jrom. Dengan jrom. Wa ma zada ala dzalika wa ma zada ala dzalika fa bihisabi. Habib, saya 200 dirham itu sedikit, Habib. Saya banyak, saya kaya, Habib. Uang saya Masya Allah, Habib. Ada kan yang katanya orang paling kaya di Kuwait itu barusan meninggal, foto-fotonya di-share, semua biliknya dilapisi emas semua. Saya dengar bilik-bilik raja mana tuh namanya? Brunei, semua dilapisi dengan emas. Ada lagi yang keretanya Saudi itu dilapisi dengan emas sedikit, tapi 20 dinar. Alamak, itu saya punya toala itu. 20 dinar. Macam mana terus? Saya punya 1.000 dinar, Habib. Ya sudah, 1.000 dinar. Maknanya kalau Anda punya 1.000 dinar, 2,5% daripada 1.000 dinar. Ini dia nak cakap apa pasal ini? Untuk membezakan zakatul naqd dan zakatul masyiyah. Zakatul masyiyah itu jadi kan antara 25 ke 36. 25 Anda wajib bintul makhod. 36 Anda bintul labun. Kalau Anda cuma dapat 35, Anda tak wajib bintu labun. Anda wajibnya bintu makhod. Kenapa? 10 ini dimaafkan. Dibilang antara 25 dan 36 itu namanya wakes. Wakes ini dimaafkan di dalam zakatul masyiyah. Di dalam zakatul naqd tak ada maaf. Berapapun di atas 200 dirham dan di atas 20 dinar, semuanya terkena 2,5%.
Begitu pula seperti zakatun nakat, zakatun nabat sama. Al-wakas ghairu muhtafar guna. Jadi maksudnya kalau ada 1000 dinar 2.5 kali dengan 1000 dinar macam itu. kalau awal haul tu contoh 20 dinar, akhir haul 1000, nanti dia kali dengan Tak, yakni Macam mana? Suf. Yang kena itu yang sudah lewat 1 tahun. Yang sudah lewat 1 tahun. Kalau tidak lewat 1 tahun, maknanya wajib zakatnya nanti. Dikira nanti. Kalau yang 1000 ini saya baru dapat kemarin Habib. Tapi saya memang sudah punya 50 dinar. Tapi yang 950 ini kira-kira masih 2 minggu yang lalu. Masa saya wajib zakat semua? Itu kan ada memberatkan untuk apa? Untuk muzaki kan. Untuk muzaki yang 950 dihitung daripada bila Anda dapat. Akan tetapi katanya Syekh Udon, better ada zakati semua. Biar Anda tak pening. Anda tak pening. Nanti alamak. Nanti 1 tahun kurang 2 minggu saya kena 950. Nanti setelah itu kena yang 50. Anda akhirnya pening. Sudah keluarkan semua. Nanti akhirnya setelah Anda keluarkan, tahun depan mulai lagi 1000. Mulai lagi 1000. Selamat Anda. Tapi kalau yang wajib tu ikut kena Wajib ikut setahun, iya. Kalau ikut setahun nanti ada semacam memberatkan bagi muzaki. Bagi muzaki. Ayo, wala syai'a. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولا في الحلي المباح ولم يقصد كنزه. Wala syai'a fil maghsyush, dan tidak wajib mengeluarkan zakat di dalam maghsyush. Maghsyush ini adalah dirham yang dicampuri dengan besi, itu namanya maghsyush. Ada gish. Maknanya ini ada dinar tipuan. Kalau orang Indonesia cakapnya imitasi. Palsu, imitasi. Dia bukan palsu piun Tuan Muhammad Nur. Tapi ada campurannya. Macam itu loh. Emas yang cuma 18 karat. Anda tetap katakan ini adalah emas. Tetap emas, tapi karatnya rendah. Semakin rendah, harganya semakin murah. Maknanya emas itu maklun tasyakuk, Suf. Ada yang qawi, ada yang dhaif, Suf. Anda kalau coba Anda teman kalau sudah orang yang punya istri pasti tahu. Yang tak punya istri coba bila-bila tengok harga emas. Nanti akan cakap yang 21 karat atau yang 18 karat atau yang di bawahnya lagi, bilang iyarkam. Dulu saya pas di Mekah itu temani abang saya beli untuk istrinya. Pasti tanya orangnya itu, iyarkam. Iyar ini maknanya karatnya berapa, kadarnya berapa. Semakin rendah semakin murah. Lah, Anda tidak akan wajib untuk zakat di dalam emas yang maghsyush, yang iyarnya rendah. Kalau iyarnya itu sudah sampai 20, kalau digabung semua, nanti sama dengan 24 karat, dan itu 20 dinar. 20 dinar dengan iyar 24 karat. Baru itu wajib zakat. Saya punya Habib 20 dirham, tapi semuanya 18 karat. Belum wajib zakat. Kenapa? Kalau iyarnya itu dihilangkan, ini tidak sampai 20 dinar. Tidak sampai 20 dinar. Maknanya Anda ini orang kaya palsu. Orang kaya palsu. Kan banyak kan orang-orang kaya palsu itu. Apalagi dengan adanya Instagram, foto depan kereta. Bukan kereta dia itu, keretanya orang lain. Dia cuma foto saja. Biar tambah kaya, biar tambah kaya. Orang-orang kaya palsu itu. Jadi dibilang ini sini ada di syarah, walau ikhtalato inaun waznuhu alfun min ahadihima sittu mi'atin wa minal akhar arba' mi'atin wa juhila aktsaruhuma zakka sittu mi'atin dhahaban sitta mi'atin dhahaban wa sitta mi'atin fiddatan au miza binarin au bima. Ada masalah di minhaj bahwasanya Anda mempunyai 2 inak. Ini gelas.
satu gelas, satunya oke lah gelas 2. Tapi ini gelas bentuknya macam ini, macam bentuk yang untuk champagne itu. Allah, ini gelas ini semua dua-duanya ini, sob tengok ya, 1000 gram. 1000 gram. Tapi saya tak tahu di sini 400. Ini tak mungkin kan, ini 400 jadi segini tak mungkin. Ini 400 digabung dengan besi-besi. Dia tak tahu di sini ada 600 atau sebaliknya. Ini 400, ini 600 atau ini 600, ini 400. Dia tak tahu. Tapi jelas ini dua ini jumlahnya hanya 1000. Tapi saya lupa mana 400 yang mana 600. Dizakati semua 600. Jadi Anda macam mengeluarkan zakat 1200. Kenapa? Ihtiyatan. Kalau Anda tak nak muyiza binarin au bima. Kalau Anda tak nak, pergi ke tempat orang tukang emas, leburkan. Pisahkan mana yang emas, mana yang tak emas. Itu kan tambah kan, mana yang 400, mana yang baru Anda zakati 1000 tak apa-apa. Selama Anda tak nak, Anda pisahkan, Anda zakati berapa? Dibilang Zukiya sitami atin dahaban wa sitami atin fiddotan au muyiza binarin au ma. Saya tak tahu, ada di dalam kitab fikih dikatakan bahwasanya di antara cara memisahkan antara besi dan emas itu dengan air. Ada yang tahu bagaimana caranya? Dengan api saya tahu. Dibakar, nanti yang emas dan yang apa? Yang emas dan yang besi terpisah. Dengan air macam mana? Tak ada yang tahu. Hah? Macam mana lagi itu? Jangan yang pelik-pelik ini zaman dahulu, so. Tak ada. Jangan pelik-pelik ini zaman dahulu. Wala syai'a fil maghsyushi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Aywa. Wala fil hulliyil mubah walam yuqsad kanzuhu. Walam yuqsad kanzuhu. Dan juga tidak wajib menzakati di dalam al-huliyul mubah. Huli ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang mubah, yang boleh dipakai. Ini biasanya untuk perempuan, Jadi kan namanya juga perempuan kan. Perempuan kan perhiasannya banyak. Yang punya istri pasti tahu ini bukan hanya perempuan. Anda kalau tengok bajunya perempuan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak sangat. Bila-bila masih belum habis satu lemari, beli lagi lemari baru. Ini sikit Habib, ini sikit. Belum yang alamak saya punya baju tak sampai 5-6 yang ini satu lemari. Ketika perempuan itu mempunyai perhiasan, maka perhiasan itu tidak wajib zakat. Kenapa? Dikiaskan kepada nawadih, sapi yang digunakan untuk apa? Bekerja. Kan tak wajib zakat kan? Kenapa? Istiqmalul mubah. Ada semacam istiqmalul mubah. Begitu pula al-huliyul mubah. Huliyul mubah ini di sini ada khilaf antara kita dan Abu Hanifah. Yang mana mengatakan Imam Abu Hanifah mengatakan huliyul mubah atau perhiasan yang dipakai oleh perempuan itu wajib zakat. Itu wajib zakat jika sampai 85 gram. Dengan catatan harus normal. Harus apa? Normal. Berbeza kalau huli ini dia tak normal. Dibilang di sini wal asah tahrimul mubalaghah fi saraf ka khalkhalin waznuhu mi'ata dinar. Yang mana sekiranya perempuan itu ketika memakai perhiasan ada semacam mubalaghah. Yang mana mubalaghah itu sekiranya kalau dipakai menjadikan orang itu tengok bukan tambah cantik perempuan itu. Loh, perempuan kalau tak pakai perhiasan dia cantik.
ditambah anting, ditambah gelang, ditambah rantai, dia semakin cantik. Tapi jika seandainya ada perempuan rantainya macam rantai anjing itu yang besar-besar macam itu, kemudian bandulnya macam batu 3 kg, alamak, ini bukan cantik, orang nak tengok pun jijik. Kemudian gelangnya itu bukan satu, macam sini semua ada semua, macam teto semua macam ini. Nanti ininya macam satu apa namanya, satu badan. Orang kan tengok itu tidak menjadikan wanita tambah cantik, tapi apa ya, ada semacam tanfiru minhu tiba. Tabiat manusia tengok itu bukan semakin suka, tapi ilfil dia. Minhaj mengatakan kakhalkhalin wasnuhu mi'ata dinar, seperti khalkhal, gelang kaki yang beratnya itu 200 dinar, kira-kira 1 kilogram. 1 kilogram, jadi sini 1 kilogram, sini 1 kilogram. Mungkin dia nak tunjukkan betapa kayanya dia. Jadi dia khol-kholnya saja beratnya apa? 1 kilogram. Alhamdulillah kalian ini di mana namanya, di Malaysia. Anda kalau di Hadromut menikah susah. Kenapa? Karena anak menikah itu emas kena emas banyak. Nanti di sini ada yang macam ular, nanti di sini ada yang macam gelang-gelang macam ini. Mahal menikah di Hadromut. Karena itu kalau ada orang menikah biasanya emas-emasnya itu dia ambil daripada punya maknya atau punya neneknya. Dia ambil diberikan ke anaknya, ke istrinya. Kenapa? Karena beli lagi mahal. Alhamdulillah ada di Malaysia anak menikah, tolong belikan saya rantai macam apa? Macam ular. Anda saya jadikan ular. Dengan rantainya jadi ular. Alhamdulillah menikah di sini tak apa namanya? Tak berat. Suf itu hari nikmah. Nikmah. Anda tengok di Jordan macam mana dulu. Maka di Jordan menikah, orang-orang menikah tua-tua kan. Tua-tua. Kumpulkan uang mulai umur 15 tahun, kumpulkan uang untuk menikah. Hah? Untuk mas kawin. Untuk mas kawin itu benar. Itu pun terkumpul umur 40 tahun, terkumpul umur 30 tahun, itu benar. Apa? Nah, kita mungkin di Malaysia paling teruk nak menikah jadi pegawai TikTok setahun pun sudah. Setahun pun sudah terkumpul. Tak ada orang-orang nak kumpul sampai 10 tahun, tak ada. Kalau mungkin dia tak anak, mungkin minta orang tuanya, tolonglah ayah nikahkan saya. Ya ini menikah di Malaysia tak terlampau susah. Tak terlampau susah, Indonesia pun sama. Itu nikmat tuh, nikmat, benar-benar nikmat. Nah, menikah di Arab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kena baru, semua kena ini. Alhamdulillah tak ada rumah, tinggal dulu di rumah orang tua dulu, lewat di rumah orang tua dulu. Tak ada apa-apa kan? Oh di Arab tak ada macam itu, tak boleh macam itu. Semua kena baru. Karena ini bini baru, ini bini baru, bilik kena baru, semua kena baru, ini kena baru, alamak semua kena baru. Nanti saya bawa juga istri kedua baru, mending balanta. Ayo, wakada israfuhu ayo. Dan di antara al-huliyil mubah dan di antara huliyil mubah adalah huli yang dipakai oleh perempuan, itu sudah wadih. Begitu pula yang dipakai untuk laki-laki khusus untuk peralatan perang. Jadi pedangnya dihiasi dengan fiddah, bukan dahab. Laki-laki tidak boleh untuk menggunakan dahab kecuali 3: asin, wal unmulah, wal anaf. Itu saja. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki menggunakan dahab, menggunakan emas, kecuali di dalam 3 hal. Apa namanya? Hidung. Macam mana hidung? Subhanallah, mungkin terpotong hidungnya apa? Jangan tahu ini. Hidungnya terpotong. Subhanallah katanya ya, semua tak boleh sesuai, tak boleh. Ketika di hidung tubuh manusia itu pasti akan ada infection, kecuali apa? Emas. Emas itu tak ada infection. Hidungnya apa? Hidungnya emas.
ada lagi giginya emas. Dulu kan dulu di Indonesia mungkin tahun 70-an 60-an itu orang-orang pakai gigi emas senang ketika tertawa senyum gitu. Semua apa? Silau semua emasnya mengkilat. Itu ketika mati kena diambil, Suf. Haram, tak boleh dipendam dengan emas karena itu emasnya boleh dijual, sudah kepunyaan siapa? ahli waris. Begitu pula diperbolehkan oleh laki-laki itu pun mulah. Jadi mungkin sininya terpotong diganti emas. Jadi mungkin sininya terpotong diganti emas. Jadi kok menunjuk macam ini. Menunjuk dengan apa? Emas. Hanya satu ruas jari, bukan satu jari. Saya nak ganti semua jari saya dengan jari emas, tak boleh. Tak boleh. Begitu pula yang diperbolehkan untuk laki-laki. Jadi kalau Habib, gigi saya ini emas semua Habib, tak apa-apa. Tak wajib zakat walaupun lebih daripada 20 dinar. Kenapa? Karena ini adalah huliyul mubah. Begitu pula kalau hidungnya daripada emas tak wajib zakat, atau ruas jarinya daripada emas tak wajib zakat. Oke. Begitu pula di antara huliyul mubah untuk laki-laki adalah tahliyatu alatil haram. Menghiasi peralatan-peralatan perang daripada hanya untuk fiddah saja ya. Zahab tak boleh. Pedangnya dihiasi dengan apa? Fiddah. Hal-hal yang dia gunakan seperti tahliyatu alatil harbi kasayfi warumhi wal mintokoh, seperti pedang dan tombak dan apa? Mintokoh. Apa? Gesper, tahu gesper? Sabuk ikat pinggang. Ayo ikat pinggang. Ikat pinggang itu tak apa-apa. Berbeza dengan yang tidak dipakai. Seperti apa? As-saraj walijam. Tahu saraj? Saraj itu pelana kuda. Pelana kudanya dilapisi daripada perak. Tak boleh. Kenapa? Karena tidak dia pakai. Dipakai oleh kudanya atau lijam. Tali kekangnya dilapisi dengan perak. Kenapa? Biar kuda saya seronok Habib. Orang-orang jangan tengok saya, tengok kuda saya pun takut dia. Kenapa kok diperbolehkan melapisi pedang dengan perak? Karena di situ ada unsur menakut-nakuti musuh. Ketika pedangnya di macam ini mengkilap, orang-orang sudah apa? Takut dulu. Karena itu boleh. Ini hanya untuk laki-laki, perempuan tak boleh. Karena perempuan tidak berperang. Tak boleh perempuan untuk tahliyatu alatil haram. Jayid jiddan. Wala syai'a fil maghsyushi hatta yablugha khalisuhu nisaban. Wala fil huliyil mubah. Wala fil huliyil mubah. Begitu pula tidak wajib zakat di dalam huliyil mubah. Adapun huliyil mubah muharram wajib zakatnya. Seperti apa huliyil muharram itu? Dibilang amal huliyul makruh kadobbatin shaghiratin lizina, seperti dalam satu tobat awal-awal kitab. Wal muharram li ainihi kainain min ahadihima. Seperti ada orang buatkan saya gelas daripada emas. Haram. Ketika haram wajib zakat. Au silahin muhalla bi fiddatin qasadat imra'atun lubsahu. Atau seorang wanita menghiasi peralatan perang dengan fiddah, itu tetap wajib zakat karena ini adalah huliyun apa? Muharram. Ini adalah huliyun muharram. Walam yuqsad kanzuhu, dan semua ini tidak dimaksudkan untuk apa? Ganes. Tidak maksud untuk ditimbun, tapi dimaksud untuk dipakai. Kalau dimaksud untuk ditimbun tetap wajib zakat. Kenapa? Karena ini sudah bukan untuk istimalun mubah, tapi untuk al-ganes. Kalau kanes wajib zakat. Karena itu huliyun mubah walam yuqsad kanzuhu. Amma labud ada dua syarat ini. Ahaduhuma fukid wajibaz zakat. Kalau salah satunya tidak ada, maka zakat wajib. Kalau dia niat dulu Apa? dia niat pakai dan dia niat bersimpan. Bagaimana? Tak mungkin.
Ya iman salah satu, ya iman niat dipakai, ya iman niat disimpan. Kalau ya itu namanya dipakai. Dusuf dipakai itu bukan harus dipakai terus loh ya. Tak ada wanita macam itu. Di rumah masih dia apa namanya? Dicabut itu. Tak ada lah istri antar nak pakai semua. Ini saya punya perusahaan semua, saya nak pakai cincin semua itu. Makannya pun aja ini ada macam itu. Contoh 4 bulan dia nak pakai. Hah? Dia pun Maknanya itu dipakai. Kades ini biasanya wallahu alam kena setahun. Mana setahun ini saya pakai lah. Saya letak di mana namanya? Saya letak di almari saja, tak akan saya pakai. Itu namanya yusuf bukan sub. Berbeza memang. Ini nak saya pakai Habib, cuma ketika ada acara-acara saya pakai, ada kenduri-kenduri saya pakai. Yang namanya kenduri mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali saya akan pergi pakai apa? Perhiasan, tak ada. Nggak pakai terus setiap hari di rumah. Ada. Jadi, wa yushtaratu aywa. Wa yushtaratu al-hawlu fi an-naqdi wa fi ar-rikazi al-khumus. Dan disyaratkan al-haulu fin naqd, dan disyaratkan di dalam zakatun naqd itu al-haul, harus ada haulnya. Maknanya apa? Harus emas itu 1 tahun penuh tidak bergerak, tidak diperjualbelikan, tetap ada di Anda 1 tahun penuh. Aywa. Wa fi ar-rikazi al-khumus. Wa fi ar-rikazi al-khumus. Begitu pula di dalam rikas. Rikas itu apa? Rikas itu adalah harta karun. Kita cakapnya harta karun. Sekarang ini orang ini banyak cari bukan harta karun, cari keris. Ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Saya nak apa? Saya nak cari keris biar sakti. Tak boleh terkena pisau kebal, kena itu macam itu kan. Banyak. Di Indonesia namanya Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi Habib, kenapa nak cari keris? Kalau tak cari ake, batu apa? Batu ake. Kenapa? Ini bisa pukul, kalau pukul jauh bisa kena Habib. Lama saya bilang. Tolib kalian tak boleh buat macam itu. Tolib kalian tak boleh buat macam itu. Hal seperti itu tuh ada. Cuma tolib kalian harus ya ufwan. Kalau Anda sekali kena itu, biasanya anak untuk belajar otaknya sudah tak boleh lagi. Jadi hal-hal semacam itu yang mistis-mistis itu kena dihindari jauh-jauh. Sekali kena, ma'assalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yaghurrannaka. Beberapa orang yang mengatakan bahwasanya ini juga ilmu. Iya, ini juga ilmu, akan tapi ilmu aqaid, ilmu fikih aham bi alaf marrah min hadhil ilmu seperti itu sudah banyak yang yang belajar, kan tapi ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu mantik itu apa? Defisit. Tahu defisit? Kurang. Bukan surplus, tapi dia defisit. Yang belajar tak ada. Karena banyak, saya tengok banyak para penuntut ilmu itu kalau sudah tua sikit, banyak yang belajar ilmu hikmah itu, aufak, wefek itu tak apa-apa. Tapi kena itkon ulum al-dhahirah, baru belajar ulum aufak, apalagi belum belajar ulum dhahirah sudah menekuni ulumul aufak. Ini bisa untuk macam-macam sudah. Yang teruk lagi yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi, itu yang lebih teruk lagi itu. Wa yushtaratul haulu fin naqdi wa fir rikazi al khumus. Di dalam harta karun diwajibkan untuk mengeluarkannya khumus 1/5. Banyak sikit. Kenapa? Karena harta karun ini Anda menemukan kebetulan, Anda tidak berusaha, tiba-tiba Anda mendapatkan harta karun. Karena itu syariat ambil sikit banyak. Berbeza dengan emas-emas yang lain. Emas yang lain itu seperti emas yang Anda kumpulkan, Anda beli sedikit demi sedikit Anda kumpulkan. Maknanya Anda mendapat itu dengan keringat Anda sendiri. Syariat akan ambil sedikit saja, 2,5%. Akan tetapi rikas ini, harta karun ini adalah emas ataupun perak yang Anda temukan secara kebetulan tanpa Anda usaha. Karena itu syariat ambil sedikit banyak. Al-khumusu, dan di dalam rikas ini tidak wajib apa? Tidak wajib haul.
Maknanya ketika Anda temukan rikas, langsung saat itu juga Anda keluarkan berapa? Khumus, 1/5 daripada jumlah yang ada. Catatannya harus lebih daripada 85 gram emas. Oke, 85 gram emas. Wala haula fihi wala fil ma'din. Begitu pula al-ma'din. Al-ma'din ini adalah tambang emas. Tambang emas. Kalau Anda mempunyai tambang emas, Anda wajib zakat 2,5%. Persamaan antara rikas dan ma'din, dua-duanya tidak wajib apa? Haul, tidak wajib haul. Akan tetapi ma'din itu zakatnya cuma 2,5%, rikas itu zakatnya berapa? 1/5. Apa beza? Beza. Tambang itu Anda kena bekerja, Anda kena beli alat, Anda kena apa? Gali. Maknanya Anda penat lah. Kalau Anda penat, syari akan ambil sedikit saja. Tapi kalau harta karun Anda tak penat, Anda ambil berapa? 1/5. Wa syartur rikas, aywa. وشرط الركاز أن يكون نقدا نصابا ومن دفين الجاهلية وفي موات أو ملك أحياه. Dan syartur rikas, dan syaratnya rikas adalah an yakuna nakdan. Harta karun yang wajib dizakati, dia itu harus apa? Nakdan. Harus emas. Oh, saya temukan Habib, apa? Permata, mutiara, tak wajib zakat. Saya temukan Habib, keris. Oh, saya temukan Habib cincin akik. Alamak, tak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya apa? Nakdan, emas ataupun perak. Wa syartur rikazi an yakuna nakdan nisoban. Dan harus nisab. Kalau tak nisab tak wajib zakat. Dan harus min dafinil jahiliyah. Harus daripada dafin jahiliyah. Maknanya rikas ini dulu ditanam, Anda temukan, dan harta ini nisbatnya dari sebelum Islam. Dari sebelum Islam, mungkin zaman jahiliyah, zaman Namrud, zaman Fir'aun, zaman Tubba, yakni zaman raja-raja yang zaman dahulu. Jadi sebelum masuk Islam lah. Malaysia masuk Islam bila? 14 Hijriah. 14 Hijriah. Maknanya Anda temu harta karun dari kira-kira ini raja-raja Melayu yang dulu 10 Hijriah. Dari zamannya Hang Tuah. Ini apa? Ini kerisnya Hang Tuah Habib. Saya kena semuanya berlapis emas 1 kilo. Anda kena keluarkan 1/5. Ya nanti zaman temukan punyanya Hang Jebat. Oh. Akhirnya sempat ini kan Anda kan tak kerja dapat keris emas. Syarif minta sedikit banyak. Minta berapa? 1/5. Harus daripada dafinul jahiliyah. Dan diketahui ini dari dafinul jahiliyah dari alamatnya. Misalnya ada alamat wajah-wajah, rupa-rupa. Kalau di Mesir jelas ada beberapa hieroglif itu menunjukkan zaman-zamannya. Tapi kalau jelas apa namanya? Koin-koinnya itu ada tulisan kul huwallahu ahad. Nah, maknanya ini bukan jahiliyah, ini sudah apa? Islamiyah. Bukan hukumnya, bukan seperti rikas. Apa hukumnya? Coba yang saya jelaskan. Wa fi mawatin, dan harus ketika ini kan syaratnya harta yang Anda temukan, emasnya itu harus kembali ke jahiliyah. Tempatnya Anda temukan di mana? Harus di dalam mawat. Ardin mawat atau makna ardin mawat adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Itu namanya mawat. Oh, saya temukan harta di bawah rumahnya Zaman. Itu punya Zaman, bukan punya mawat. Punya atas sedap sangat itu. Itu punya Zaman itu. Tak ada, ini mawat Habib. Temu di mana namanya di gunung-gunung, di Banjar, di Tiwangse. Anda temukan. Tuh, kalau Anda temukan di bawah rumahnya Tuan Azmi, saya gali-gali di bawah rumahnya Tuan. Kenapa Anda gali bawah Tuan Azmi itu kenapa? Apapun yang Anda temukan di bawah punya orang, itu adalah punyanya orang tersebut. Karena ketika Anda membeli tanah,
Maknanya Anda membeli tanah itu sampai bumi ke-7 dan langit ke-7. Au milkin ahyahu, au milkin ahyahu, atau di dalam kepemilikan Anda tapi Anda ahyahu. Anda ahyahu. Ahyahu minal mawat, yakni Anda kadangkala tuh tanah itu Anda beli, kadangkala Anda tak beli. Tapi Anda tengok ini tak ada orangnya, kemudian Anda hidupkan, Anda bangun. Ada bab khusus namanya Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat itu dalam Ihyaul Mawat ini. So, tengok di syarahnya di sini. Amma ma wajadahu, baca Ustaz Naim. Amma ma wajadahu. Amma ma wajadahu 'ala al-ard faluqtatun illam ya'lam annahu adharahu nahwa sayl. Tengok ya, rikas itu dafin. Dafin ini maknanya dia ini yang ditanam. Tanam. Sekarang ini bukan ditanam, wajadahu 'alal ard. Dia tidak di dalam tanah tapi di atas tanah. Apa katanya? Faluqtatun, dia barang temuan. Barang temuan maknanya Anda kena takrif, Anda kena ini punya siapa, ini punya siapa. Kalau rikas, takyah macam itu, Anda langsung Anda ambil, Anda miliki, Anda keluarkan 1/5. Kalau luqatah ada syaratnya, Anda kena takrif 1 tahun. Baru boleh menjadi milik Anda. Aywa. Wa illa farikaz. Kalau Anda tahu bahwasanya ini bukan daripada di dalam tanah, kemudian ada banjir itu menampakkan di dalam tanah. Kalau seperti itu bukan luqatah, tapi hukumnya rikas. Aywa. Aw kana dafinun min 'asr al-Islam. Dafinu man as au kana tadi itu dafina man asarul islama wa balagot dakwah fa huwa fa. Kan harus dafin jahiliyah kan? Ini bukan dafin islamiyah. Maka hukumnya sudah bukan rikas lagi tapi hukumnya fa. Macam mana fa itu? Fa itu diletakkan ke Baitul Mal, bukan punya anta itu. Aywa. Aw wajadahu bidarina fi tariqin dia mendapati dafin rikas itu, harta karun itu di dalam fi tariqin nafidin, di dalam jalan, masa bukan jalan tertutup, jalan yang tembus, di dalam masjid atau di ditanam oleh seorang muslim. Aw man lahu amanun bimawat au kana islamiyan. Dafinnya itu islami. Ka'an kana alaihi au ma'ahu Qur'anun. Di dalam koin-koinnya itu ada tulisan qul huwallahu ahad. Jelas itu Islam. Kan banyak kan di beberapa kertas Malaysia ada ayat-ayat Al-Qur'annya kan. Anda tengok di dalam Real Saudi ada Al-Qur'annya, Suf. Anda tak tahu Saudi pun Anda tahu ini bahwasanya uang negara Islam. Ayo. Ka'an kana alaihi aw ma'ahu Qur'anun aw ismu Malikin. Ini Malik siapa? Malik Abdul Aziz. Confirm ini adalah Islam, karena tak mungkin orang Islam namanya Abdul Aziz. Bukan Islam namanya Firaun, Ramsis, Namrud, Tubba, itu semuanya bukan Islam. Bukan Islam. Ayo. Min mulukil Islam aw syakka fi kaunihi islamiyan faluqatun. Maka hukumnya seperti itu, bukan rikas, tapi hukumnya apa? Luqatah. Ayo. Wa amma ma wujida fi daril harbi fi malikin harbiyyin fa ghanimatun ma lam yadkhul imanihim. Adapun yang didapatkan di dalam darul harbi, hukumnya apa? Ghanimah. Sudah cukup. Sampai sini ada yang tanya? Pukul berapa saja, Mas? Sudah berapa jam kita baca? Lagi semenit sejam. Nah, tanya lagi. Ada yang tanya? Silakan. Dafinil jahiliyah ini kalau disyarahkan diberi wahum min man qabla bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yakni dafin jahiliyah itu adalah sebelum bisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dafin jahiliyah. Jadi harta karun itu ada nisbahnya ke orang-orang zamannya sebelum Rasulullah diutus. Ya kira-kira mulai 600 Masehi lah. Kan Rasulullah 600 Masehi kan. Sebelum 600 Masehi semuanya adalah dafinul jahiliyah. Sering saya tengok-tengok di televisi. Kalau dilihat kan temuan Majapahit,
macam-macam lah. Nah, tanya lagi. Kalau tak kita akhiri sampai sini, boleh? Saya punya punggung sakit sedikit. Ini zakatul tijarah sedikit panjang ini Pak. Boleh? Kita tak payah terburu-buru. Sedikit-sedikit tapi apa? Benar-benar paham. Sudah tinggal sedikit, sudah zakat, puasa, haji selesai. Yang penting sholat sudah selesai itu seronok sudah. Kalau sholat belum selesai pening banget.